Baiklah, terima kasih Bu Oni atas kesempatannya. Baiklah teman-teman, saya hari ini akan melaksanakan peer teaching dan yang saya pakai ini aksi 1 untuk solusinya ini pendekatan saintifik dalam pembelajaran. Jadi nanti mohon kerjasamanya dengan teman-teman untuk menghidupkan kelas. Selamat pagi kepada Bapak Mario dan juga teman-teman. Di sini langsung saja akan saya mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik, Pak. Biasa, Pak. Tetap semangat. Wajah-wajahnya pada cerah semua ini. Sepertinya sedang bahagia ya. Sebelum kita lanjut, Bapak terlebih dahulu akan melakukan presensi. Jadi nanti yang sudah hadir bisa angkat tangannya, ataupun yang tidak hadir nanti diberikan keterangannya apa. Yang pertama, Bagus Setiabudi. Hadir, Pak. Dian Puspita. Hadir, Pak. Dian Kartika. Izin keluar tadi, Pak. Oh ya. Adriana. Hadir, Pak. Ya, hadir. Gerza Yunita. Hadir, Pak. Triwulandari. Hadir, Pak. Rosi Asro. Hadir, Pak. Oni Meliana. Hadir, Pak. Terakhir Taufik Hendra Prasetya. Hadir, Pak. Oh, baiklah, kalau sudah hadir semua, ini tadi Bu Dian Kartika izin keluar ya. Baiklah anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, ada baiknya kita terlebih dahulu berdoa untuk ketua kelas. Dipimpin dahulu doanya, nak. Baik, teman-teman sekalian, sebelum kita belajar hari ini, marilah kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih ketua kelas. Ya, Pak. Baiklah anak-anak, sebelumnya kita sudah belajar mengenai pengertian ruang, interaksi dan juga interaksi antar ruang, mulai dari bentuk-bentuk interaksi antar ruang dan lain sebagainya. Nah, hari ini kita akan memasuki subtema baru, masih di bab 1. Nah, sebelum kita lanjutkan pelajaran kita hari ini Bapak ingin bertanya dahulu, anak-anak. Apakah anak-anak tahu di mana letak Indonesia? Tahu, Pak. Di sebelahnya Australia. Oh, bagus. Tepuk tangan dulu untuk Oni. Jawaban yang bagus sekali. Coba yang lain. Saya, Pak. Ya, silakan Rosi. Di sebelah timur kayaknya, Pak ya. Oh ya, bagus. Kasih dulu tepuk tangan dulu. Kita kasih semangat untuk Rosi dan juga Oni. Mungkin yang lain ada yang bisa menjawab. Kira-kira Indonesia ini letaknya di mana? Pak, saya, Pak. Ya, Saya, bagus Pak. ya kan, bagus. Di dekatnya Malaysia. Oh, ini bagus sesuai namanya. Bagus sekali. Kasih dulu tepuk tangan. Bagus. Terima kasih, Pak. Nah, itu tadi banyak jawaban mengenai letak Indonesia. Belum ada jawaban yang pasti. Tadi si Oni bilang dekat Australia, Rosi bilang di sebelah timur, terus Bagus juga bilang dekat Malaysia. Nah, pada hari ini kita akan belajar mengenai letak dan juga luas Indonesia. Nanti yang tadi Bapak tanyakan, nanti kita cari tahu benar nggak sih jawaban teman-temannya tadi. Nah,
sebelum kita lanjut masuk ke materi, akan Bapak sedikit jelaskan mengenai apa sih yang akan kita pelajari hari ini, apa sih yang apa yang harus kita dapatkan pada hari ini ataupun tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Nah, untuk tujuan pembelajaran hari ini setelah kita belajar nanti, anak-anak itu diharapkan pertama itu dapat menjelaskan pengertian letak astronomis Indonesia dengan tepat. Kemudian itu menunjukkan letak astronomis Indonesia. Yang ketiga itu nanti bisa menjelaskan dampak dari letak astronomis ini terhadap pembagian waktu dan juga kondisi iklim di Indonesia. Nah, nanti kita diskusi mengenai letak astronomis ini seperti apa. Nanti Bapak akan share juga. Bapak akan tunjukkan beberapa artikel, nanti anak-anak berdiskusi dengan teman kelompoknya ya. Nah, untuk kegiatan kita hari ini, tadi sudah Bapak singgung sedikit, nanti kita berdiskusi. Nah, sebelum kita lanjutkan ke diskusinya dan juga sesi tanya jawab, ini Bapak akan share dulu sekilas mengenai materi kita pada hari ini ya anak-anak. Ini Bapak izin share screen ya. Iya, Pak. Iya, Pak. Nah, apa sudah terlihat anak-anak? Sudah, Bapak. Jadi tema kita pada hari ini adalah letak dan luas Indonesia. Nah, ini bisa dilihat, ini adalah peta dunia, globe. Itu yang warna-warna merah itu ada di Indonesia. Jadi untuk Indonesia itu mudah sekali. Kalau ada peta dunia itu kita mudah sekali mengingat, oh ini Indonesia. Cari aja yang ada huruf K-nya. Ini Sulawesi. Ini paling gampang untuk diingat, ya. Nah, untuk materi pertama itu mengenai letak astronomis. Nah, apa sih itu letak astronomis? Nah, sekarang coba anak-anak lihat dulu ini yang Bapak tampilkan ini. Kira-kira ada, setelah melihat, oh ini kok ada panah-panah, ini ada bulat-bulat, ini apa gitu. Silakan anak-anak kalau ingin bertanya, sekarang Bapak persilahkan dulu sebelum kita lanjutkan ke materi selanjutnya. Saya Yang Bapak bertanya Saya, Bapak. Pak, mau menanggapi. Oh ya, topik dulu, gantian ya, jangan berebut ya nak. Itu yang garis vertikal apa ya Pak, warna merah itu? Oh, bagus sekali, bagus. Kasih dulu tepuk tangan dulu untuk topik ini, luar biasa, progres yang sangat bagus dan patut kita support ini. Baiklah anak topik, ini garis bujur. Ini adalah garis bujur. Ini kalau di dunia kita sebenarnya ini kan nggak ada. Nah, untuk memudahkan menentukan letak suatu wilayah, ini diciptakanlah sebuah garis hayal. Salah satunya yaitu garis bujur ini. Nah, garis Itu bujur tidak ini, nyata ya Bapak? iya ini Tidak garis nyata, hayal. Nggak ada kalau kita jalan-jalan atau lihat di satelit, itu nggak ada garis di Indonesia, di dunia ini, di bumi ini nggak ada. Ini disebut garis hayal, sama itu dengan yang bawah ini. Nah, garis bujur ini yang kemudian nanti akan membagi wilayah-wilayah yang ada di bumi. Ya, Kira-kira siapa, Pak? seperti itu. Nah, tapi tadi siapa lagi yang ingin bertanya tadi? Silakan nak. Saya tadi, Pak, tapi bukan mau bertanya. Saya tadi mau mengatakan garis merah dan garis hitam itu ini arah mata angin. Ternyata itu itu tadi maksud saya, Pak. Ini juga bisa digunakan sebagai arah mata angin, tapi untuk hari ini karena kita belajarnya letak, jadi ini kita pakai dulu sebagai garis hayal untuk menentukan letak suatu wilayah. Nah, dari sini kita bisa mengetahui
Apa sih itu letak astronomis? Nah, letak astronomis itu jadi merupakan letak suatu tempat berdasarkan garis lintang dan garis bujur yang akan membentuk suatu titik koordinat. Dan jangan lupa juga garis lintang, garis bujur ini seperti yang Bapak jelaskan tadi, ini adalah garis khayal atau tidak nyata di bumi. Next ya. Nah, letak astronomis Indonesia. Nah, tadi sudah ada, kita sudah tahu garis lintang itu apa, garis bujur itu apa. Terus letak astronomis itu apa? Nah, di sini baru kemudian kita ketahui letak atau titik koordinat Indonesia itu berdasarkan garis lintang dan garis bujur. Indonesia itu terletak di antara 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Nah, next lagi ya selanjutnya. Nah, apa sih dampaknya? Kemudian kok bumi itu dibagi-bagi berdasarkan garis lintang. Apa ini ada pengaruhnya seperti itu walaupun garis khayal? Tentu saja ada. Nah, letak astronomis Indonesia ini yang dampak yang pertama yaitu ini dampak pada zona waktu. Kemudian selanjutnya itu dampaknya itu pada kondisi iklim. Seperti yang kita tahu, kita di Indonesia nggak kenal yang namanya musim salju, musim dingin atau musim dingin. Kita nggak kenal namanya musim gugur, musim semi. Kita cuma taunya musim hujan dan juga musim kemarau. Atau mungkin menurut anak-anak ada musim lain di Indonesia selain 2 musim ini? Musim durian, Bapak, musim durian. Nah, Musim ada hujan. lagi? Nah, jadi musim durian, musim layangan, dan lain-lain itu bukan termasuk ke musim yang terkait dengan iklim. Nah, untuk musim yang terkait dengan iklim itu cuma ada 2. Yang pertama itu musim hujan dan juga musim kemarau. Nah, jadi motivasinya untuk hari ini sebelum kita membagi kelompok itu jangan lupa untuk tetap bahagia dan jangan lupa untuk tetap tersenyum. Pakai jaki anu toh? Pakai jaki. Nah, sekian untuk penjelasan singkat dari Bapak. Nah, selanjutnya nanti Bapak akan menampilkan beberapa gambar. Nanti anak-anak diskusikan dan hari ini untuk diskusinya supaya diskusinya lebih enak. Tadi Bapak sudah bagikan LKPD-nya kan? Sudah dapat semua LKPD-nya anak-anak? Sudah, Bapak. Bapak. Nah, di LKPD itu juga sudah Bapak bagikan beberapa gambar, beberapa artikel yang berupa gambar atau poster. Nanti anak-anak silakan pilih mau ambil artikel yang mana. Itu tadi sudah Bapak bagikan ada 4 artikel, 4. Jadi ini kita jumlahnya berapa ketua kelas? 10 orang, Pak. Nah, 10 orang berarti tadi ada 4 artikel. Satu artikel itu yang 2 kelompok. Nah, untuk kelompoknya hari ini kita anak-anak silakan berkelompok dengan teman sebangkunya masing-masing. Jadi silakan dipilih artikelnya, kemudian berdua dengan teman sebangkunya didiskusikan, LKPD-nya diisi. Nah, nanti di akhir kita akan berdiskusi mengenai LKPD dan juga hasil dan nanti tampilkan juga hasil diskusi anak-anak dengan teman sebangkunya. Nah, sebelum kita lanjut, ini Bapak akan menampilkan salah satu gambar ataupun salah satu artikel sebelum kita lanjut ke sesi diskusi.
Nah, setelah Bapak tampilkan nanti, jika anak-anak masih ada keraguan atau mungkin ada pertanyaan mengenai ini gambar apa sih Pak? Kok ada gambar, ada tulisan? Nanti anak-anak silakan tanya ya. Ini anak-anak sudah bisa dilihat gambarnya anak-anak? Belum ada, Belum Pak. ada, Pak. Sekarang sudah ada anak-anak? Sudah, Pak. Ada. Ya, ini coba anak-anak coba kalian lihat dulu, kalian amati itu ada gambar apa saja, terus nanti jika ada pertanyaan Bapak persilakan, ayo silakan diamati. Kalau yang matanya agak-agak kurang jelas boleh maju ke depan ke sini anak-anak, bisa dilihat. Bapak mau nanya, Bapak. Ya, Nak Rosi, silakan Nak Rosi. Itu yang gambar kedua itu garis merahnya itu tadi beda lagi ya Pak sama yang pertama ya Pak ya? Ya, Pak, Itu bagus garis sekali. apa itu Pak? Nggak Ya, ngerti. bagus. Ya, bagus sekali ini Nak Rosi, progresnya luar biasa ini dan patut kita support. Kasih tepuk tangan dulu untuk temannya. Tepuk tangan dulu semuanya. Pertanyaan dari Rosi ini bagus sekali. Nah, ini di gambar yang tengah itu merupakan salah satu dampak dari letak astronomis Indonesia. Nah, kita kan pernah dengar tuh kalau di TV. Jangan lupa saksikan Upin Ipin the Movie hanya di MNC TV pukul 16.00 WIB. Itu kan di ujungnya ada WIB itu. Nah, WIB itu adalah pembagian zona waktu di Indonesia. Nah, garis merah ini yang kemudian membagi zona waktu di Indonesia. Ada waktu Indonesia Barat, Indonesia Tengah, dan waktu Indonesia Timur. Nah, garis merah inilah yang kemudian membagi waktu itu. Kira-kira seperti itu ya, Nak? Mungkin ada yang lain, anak-anak yang lain yang ingin bertanya? Iya Pak, saya mau tanya Pak, kenapa itu ada gambar gunung Pak? Apa hubungannya dengan letak Indonesia Pak? Ya, bagus sekali pertanyaan dari Dian Puspita. Kasih dulu tepuk tangannya, ini progresnya sangat bagus, ini support dulu. Nah, kalau tadi kan Bapak udah jelaskan, kalau yang garis merah ini kan dampak dari letak ini terhadap zona waktu atau pembagian waktu. Nah, yang kanan, gambar yang paling terakhir, ini yang ada gunung-gunung, ini merupakan salah satu dampak dari letak astronomis Indonesia juga. Tadi terhadap zona waktu, nah ini sekarang terhadap kondisi iklim Indonesia. Nah, karena Indonesia ini letaknya di tengah-tengah, kalau kita lihat di globe yang bulat itu Indonesia paling tengah dan dilalui oleh garis khatulistiwa. Nah, otomatis Indonesia itu termasuk ke daerah ataupun wilayah yang memiliki iklim tropis. Nah, salah satu ciri wilayah dengan iklim tropis itu seperti tadi Bapak jelaskan, itu ada dua musim hujan dan musim kemarau. Dan ciri lainnya itu memiliki hutan yang hijau, hutan yang asri, daerah pegunungan. Daerah khatulistiwa ini juga menjadi wilayah yang dilewati oleh banyak pegunungan. Seperti di Sumatera kita tahu ada Bukit Barisan, sampai ke di Jawa dan sampai ke Papua itu dilalui oleh daerah-daerah yang gunungan. Kasih tepuk tangan dulu untuk Dian Puspita. Ya, bagus sekali. Mungkin ada anak-anak yang lain ingin bertanya? Kalau tidak ada, ini Bapak loh yang bertanya. Ayo. Ayo, Oni, kenapa ini sudah garuk-garuk kepala? Ada Tidak, Pak. Oh, baiklah, kalau tidak ada silakan dipilih. Ini artikelnya. Ini kan salah satu artikel. Nah, tadi Bapak sudah bagikan 4 artikel. Silakan anak-anak pilih dan diskusikan dengan
teman kelompoknya. Bapak, Nanti saya sekelompok sama Bu Rosi ya. kan kelompoknya sama teman sebangku, jadi langsung pilih aja ya. Oh iya, Pak. Silakan anak-anak. Pak mau nanya, Ya, silakan Rosi. ini kita kerjakan yang mana, Pak? Tadi kan Bapak sudah kasih LKPD, itu ada 5 Ah, hal. Nah, kemudian itu dikerjakan, nanti dan juga didiskusikan, nanti hasil jawabannya dipresentasikan di depan teman-teman. Nanti kita tanggapi sama-sama. Ya, silakan ya anak-anak. Ada pertanyaan lain? Kalau ada pertanyaan silakan angkat tangan. Ini Bapak mau keliling dulu, mau ngecek kalian diskusi. Pak, mau tanya Pak. Ya, silakan Puspita, silakan. Ini ada tulisan soal ini ya Pak ya yang dikerjain ya, yang apa nih? Kerjain soal dengan menjodohkan nomor ini bukan Pak? Ya, betul. 5 soal jadi Pak ya yang dikerjain Pak. Ya, kerjakan ya. Ya Pak. Gimana anak-anak, ada kesulitan? belum, Pak, Pak. ini ngerjainnya di sini Pak ya, apa di buku latihan Pak? Ini kan per kelompok, jadi Ya. kerjainnya langsung di lembar LKPD saja ya anak-anak. Langsung buat nama berdua Pak Kelompok ya. satu aja, nanti itu isi ketua kelompoknya siapa, anggotanya siapa, karena kalian kan cuma berdua, isi aja berdua. Gambarnya Bapak, saya kecil, mau Pak. tanya, Pak. Ya silakan Oni, bagus. Gambarnya kekecilan, Pak. Bukan saya yang mau bertanya. Oh, kalau kekecilan pakai kaca pembesar aja nak. Oh itu kalau masih kekecilan coba sini, Bapak tukar gambarnya nak. Itu kan bisa harus diperbesar Bapak, gambarnya Bapak. Bapak, saya mau tanya. Ya, silakan nak. Pak, ini 5 soal ini dikerjakan satu kelompok atau satu kelompok pilih satu saja? Satu kelompok pilih, kerjakan 5 soal nah. Kerjakan semua ya nanti kita. Nah, Oh, pas kerjakan semua. ya, Iya, Pak. pas presentasinya nanti baru pilih satu yang dipresentasikan. Kira-kira mengerti anak-anak? Mengerti, Iya, Pak. Pak. Ya, ini ketua kelas. Kita sampai jam berapa ini ya? Belum, Pak. Masih lama. Tunggu bel aja, Pak. Ini kan masih pagi, belnya belum, nanti sampai istirahat ya. Iya, Pak. Ya. Bapak jangan nanya dulu, Pak. Saya masih ini nggak bisa jawab nanti. Gimana anak-anak? Kira-kira ada kesulitan untuk mengerjakan LKPD?
artikelnya menyediakan informasi yang cukup. Jika masih kurang, itu untuk mengerjakan LKPD bisa mengumpulkan informasi atau mencari informasi di buku paket atau dan juga buku-buku kita yang lain. Anak-anak, Pak minum sebentar ya, ini Bapak udah kehausan. Pak mau tanya, Ya, silakan Nak. jawabannya boleh kami cari di internet kan Pak? Ya, nggak apa-apa. Silakan cari di internet, nggak apa-apa, anak-anak. Tanya Pak, ini yang untuk soal nomor 1 Pak, itu nomor 5 yang mana Pak? Saya nggak kecarikan Pak. Nomor 5, 1, 2, 3, 4, nomor 5 mana? Kecil banget gambarnya Pak. Itu kan nggak usah terlalu fokus ke gambarnya. Ini kan kita mengenal petanya, anak-anak. Oh, jadi itu bisa dilihat, nanti Bapak tunjukkan juga ini di peta kita di depan. Yang mana itu? Ini karena Bapak lupa ini ngeprintnya terlalu kecil, harusnya ini kita perhatikan di depan kelas aja ya. Tapi Itu sisanya aja Pak ya, sisanya berarti itu ya nomor 5 Pak. agak nggak kelihatan ini. Ya, ini yang Bapak tanyakan itu pertanyaannya itu kan cuma 4 anak-anak. Tapi pilihannya 5. Berarti itu ada satu jawaban yang nggak punya jodoh. Biarin aja dia sendiri, biarin dia jomblo. Oh seperti itu Pak, pantesan Iya. saya cari kok nggak ada. Itu yang satunya biar cari pasangannya sendiri, nggak usah kita cariin. Udah gede juga. Ya udah anak-anak, waktunya habis ya. Iya Pak. Nah, ayo sekarang siapa yang mau presentasi pertama? Saya Pak. Oh, kelompoknya Oni ya. Silakan, ayo Oni. Kasih tepuk Ya, tangan Pak. Oni. Nama kelompok saya itu kelompok 1 Pak. Anggota kelompok saya itu saya berdua sama Ibu Rosi. Ya. Nah, Ya. ini Pak semuanya ya 5-5-nya atau saya pilih satu aja? Saya jawab 5-5-nya atau gimana? Ini pilih satu dari 4 aja Oni. 2, 3, 4, 5 itu pilih satu. Nah, ayo silakan Oni. Oh, iya Pak. Tapi yang gambar peta ini saya harus tunjukkan juga ya? Oh, gambar peta nggak usah. Ini presentasikan saja hasil diskusinya. Oh iya Pak. Hasil Baik, diskusi jadi kalian itu apa? menurut kelompok saya itu bahwa letak astronomis itu adalah letak berdasarkan garis lintang dan garis bujur, yang seperti tadi dijelaskan juga bahwa garis lintang dan garis bujur ini bahwa garis yang tidak nyata Pak, ini hanya garis hayal, seperti itu Bapak. Garis lintang dan garis bujur ini garis lintang dan garis bujur ini yang akan menentukan letak astronomis dari suatu wilayah. Seperti itu Pak, hasil diskusi dari kelompok saya. Oh ya, bagus sekali. Kasih dulu tepuk tangan untuk kelompok 1. Nanti Oni bagus sekali tadi memaparkan hasil diskusinya, mempresentasikan, nanti dapat hadiah dari Bapak yang. Iya Pak, terima kasih. Berikutnya yang ingin presentasi kita. Saya Pak, saya. Oh ya, ini Kelompok topik. saya. Kelompok 2 Pak. Oh ya, bagus. Ini dengan Pak Bagus Pak, saya Pak kelompoknya. Oh ya, bagus. Ini murid saya yang paling ganteng. Ayo, silakan maju topik. Ya. Terima kasih Pak. Izin menjawab ya Bapak. Ya, ayo jelaskan saya ya. akan menjawab. Itu jelaskan letak astronomis Indonesia Bapak. Oh ya, ayo jelaskan. Letak astronomis Indonesia itu terletak
ya. 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan. Dan 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur, Bapak. Itu jawaban dari kelompok kami, Bapak. Oh ya, Terima bagus kasih. sekali. Kasih dulu tepuk tangan untuk Taufik dan bagus ya. Kasih dulu tepuk tangan lagi. Ini kembang kita di kelas ini ya, bukan kembang. Ini dari sekian banyak, ini cuma 2 ini yang paling ganteng ya. Nah, selanjutnya untuk kelompok selanjutnya silakan, kelompoknya siapa lagi ini mau menampilkan hasil diskusinya. Kelompoknya Dian Puspita. Ya Pak. Bisa? Ah ya, ayo Dian Puspita jelaskan dulu, ayo. Ya, saya sekelompok sama Ibu Gerza, Pak. Oh ya, silakan. Kami mau menjelaskan nomor 2, Pak, pengertian letak astronomis. Jadi letak astronomis itu adalah letak suatu wilayah berdasarkan garis bujur dan garis lintang. Itu menurut kelompok kami, Pak. Ya, bagus sekali, kasih dulu tepuk tangan untuk kelompok 3 ya. Bagus sekali. Dian Puspita dan Gerza tadi. Baiklah. Tadi sudah teman-temannya sudah menyajikan hasil diskusi, sudah dipresentasikan tadi. Nah ini sekarang Bapak persilahkan dulu anak-anak untuk menanggapi. Nah tadi kira-kira, oh Pak ini dari kelompok 1 kurang tepat Pak penjelasannya, atau mungkin Pak dari kelompok 2 ini masih ada yang kurang Pak. Nah sekarang Bapak persilakan anak-anak yang ingin menanggapi. Kita ini mari kita diskusi satu kelas. Ayo silakan ditanggapi anak-anak. Silakan angkat tangannya yang ingin menanggapi. Saya Pak. Ya, ayo Gerza. 3, saya ingin bertanya Pak, saya mau memberi saran kepada kelompok 1 tadi. Dia akan menjelaskan tentang pengertian letak astronomis, sudah dia jelaskan tadi oleh kelompok 1. Nah, sebaiknya dimasukkan saja dampak dari letak astronomis itu. Ya, salah satunya yaitu dampak iklimnya. Jadi menambah penjelasan dari letak astronomis itu, jadi lebih paham kayak gitu. Mungkin itu saja masukan saya untuk kelompok 1. Terima kasih. Bagus sekali ini saran dari temannya tadi Gerza Yunita. Kasih tepuk tangan dulu teman anak-anak untuk temannya tadi. Luar biasa ini progresnya, ini Bapak suka sekali dengan kelas kita ini. Progresnya itu sangat baik dan patut kita support ini ya anak-anak. Nah, kira-kira yang lain ada tanggapan atau ingin ada saran dengan kelompok yang lain tadi yang sudah menyajikan hasil diskusinya? Ya ini sekarang Bapak persilahkan anak-anak. Kalau tidak ada lagi pertanyaan, sepertinya untuk diskusi kita hari ini kita cukupkan dulu ya anak-anak. Nanti LKPD-nya dikumpul. Tadi yang sudah mendapatkan saran bisa diperbaiki, mungkin bisa dimasukkan saran dari temannya tadi. Nah, sebelum kita lanjutkan, ini Bapak mari kita kasih tepuk tangan dulu untuk kita semua yang luar biasa hari ini, untuk semua kelompok ya, tepuk tangan dulu anak-anak. Nah, sebelum kita akhiri, sekarang Bapak ingin mendengar dulu. Nah, sekarang Bapak tunjuk saja ya. Coba Nak Rosi, ayo simpulkan pembelajaran kita hari ini apa aja Nak. Ayo silakan. Iya Bapak. Jadi kesimpulan kita hari ini kita membahas mengenai pengertian letak astronomis. Yang tadi udah Bapak jelaskan bahwa letak astronomis itu letak yang berdasarkan garis lintang dan garis bujur. Kemudian itu juga ada dampak-dampaknya Pak dari
ya apa namanya letak astronomis tadi. Ada yang tadi dampaknya pembagian waktu ya Pak ya, ada 3 tadi kalau nggak salah. Terus juga berdasarkan ininya iklimnya juga Pak. Jadi ada iklim di Indonesia itu terbagi jadi 1 ya iklimnya, musimnya yang ada 2. Nah, musim apa hujan sama musim kemarau. Itu gitu Pak mungkin Pak. Kesimpulan dari saya. Mungkin ada teman-teman lain yang mau menambahkan, Pak. Terima kasih, Pak. Kasih tepuk tangan dulu untuk Rosi, bagus sekali ya. Yang lain ada yang bisa menyimpulkan yang kesimpulannya terhadap pembelajaran kita? PKH. Ayo silakan anak-anak. Nah, kalau tidak ada, baiklah. Nah, ini sangat luar biasa sekali pembelajaran kita pada hari ini. Keaktifan anak-anak ini sangat bagus. Bapak suka sekali kalau kita belajarnya begini. Jadi suasana kelas kita hidup. Tidak membosankan. Kan IPS kita kan sering kalau belajar IPS ngantuk kelas segala macam. Nah, tapi kalau kita diskusi seperti hari ini sangat luar biasa sekali. Mungkin ke depannya untuk pembelajaran kita pertahankan seperti ini terus. Dan ini anak-anak yang masih belum aktif di Dian Kartika, Tri Wulandari, untuk pembelajaran selanjutnya lebih aktif lagi ya nak. Jangan malu-malu. Percaya diri saja ya. Iya, Pak. Nah, tadi kan Bapak sudah memaparkan materi, anak-anak juga sudah berdiskusi. Nah, dari hasil diskusi, jadi letak astronomis ini kan letak suatu wilayah yang ditentukan berdasarkan garis lintang dan garis. Garis ini tadi kan Bapak jelaskan tadi garis khayal. Nah, salah satu dampak dari letak astronomis ini yang pertama itu terhadap pembagian waktu. Nah, pembagian waktu di Indonesia kan dibagi 3 karena Indonesia itu luas wilayah Indonesia itu kurang lebih 46 derajat. Nah, sedangkan per derajatnya itu 4 menit. 46 kali 4 sama dengan 184 menit. Makanya Indonesia itu dibagi menjadi 3 zona waktu. Tadi sudah dibahas juga di diskusi. Nah, terhadap kondisi iklim, ini kita memiliki iklim tropis. Sehingga untuk musimnya itu musim hujan dan juga musim kemarau. Nah, baiklah anak-anak, sebelum kita akhiri pembelajaran hari ini, nah untuk pertemuan selanjutnya, ini kita akan membahas atau mempelajari mengenai letak geografis Indonesia dan juga dampaknya terhadap kehidupan sosial ekonomi pada masyarakat di Indonesia. Jadi untuk pertemuan selanjutnya sebelum kita akhiri pada hari ini, Bapak harap anak-anak bisa membaca materi mengenai letak geografis Indonesia di rumah. Itu kan sudah ada buku paketnya masing-masing. Nah, di rumah jangan cuma main aja. Ini kan udah SMP, udah besar. Mari kita ayo belajar di rumah, kurangi bermain gadgetnya, bermain gamenya dikurangi, kurangi pacar-pacaran itu belum waktunya. Jadi lebih baik belajar ya anak-anak. Ya, Nah, Pak. kita akhiri. Ketua kelas, mana ketua kelasnya tadi? Saya, Pak. Ya, Oni pimpin dulu doa sebelum kita mengakhiri kelas kita pada hari ini ya. Silakan Oni. Baik Pak, ya teman-teman sekalian, sebelum kita akhiri sesi kelas kita pada pagi hari ini, baiknya kita berdoa dulu sesuai agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Sudah Pak. Baiklah, terima kasih anak-anak atas perhatiannya. Pesan Bapak, don't forget to be happy. Jangan lupa untuk bahagia, and don't forget to smile. Jangan lupa untuk tersenyum. Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Bapak kantin dulu ya. Jangan keluar-keluar, tunggu pelajaran selanjutnya ya anak-anak. Ya, Pak.
Ya, baik. Terima kasih Pak Nofta atas penampilannya. Langsung saja kita mendengarkan masukan dan saran dari Ibu Guru Pamo, Ibu Haja Nurlia. Kepada Ibu, disilahkan Ibu. Ada pengamat ya? Saya kira ada Bu, Pak Taufik yang jadi pengamat. Saya kira Ibu juga mau. Ya, pengamat saja dulu ya. Ya Ibu, bagaimana Ibu? Pengamat saja dulu. Pengamat saja berkomentar ini Bu. Silakan Pak, selaku pengamat Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, terima kasih atas waktu yang diberikan. Ini saya menjadi pengamat Pak Nofta Reka ya. Dari hasil prediksi kali ini yang saya amati ya, ada beberapa aspek, ada 19 poin ya. Untuk yang pertama, melakukan persepsi dengan mengangkat masalah aktual yang berkaitan dengan topik pembelajaran. Ini sudah sangat baik ya, menurut saya tadi sudah disampaikan ya, dari awal waktu pembukaan itu sudah dilaksanakan. Terus yang kedua, menstimulasi siswa mengenali masalah dan akar masalah. Ini juga tadi sudah disampaikan di awal pembelajaran. Ini sangat baik ya, sudah disampaikan sangat baik. Untuk yang ketiga, menstimulus siswa dalam mengidentifikasi alternatif solusi dan memiliki salah satu alternatif solusi terbaik. Ini menurut saya juga sudah baik ya, tadi sudah dilaksanakan, memberikan stimulus berupa gambar, terus memberikan keaktifan siswa supaya bertanya dan memberikan kesempatan untuk kesimpulan tadi. Terus selanjutnya untuk yang keempat, membentuk kelompok kerja yang efektif. Nah, ini tadi sudah dibentuk ya, dari 10 siswa sudah dibentuk kelompok kerja dengan sangat baik. Selanjutnya yang kelima, keterampilan menggunakan model pendekatan, metode dan media pembelajaran. Ini tadi sudah ya, menggunakan model PBL, terus metodenya tadi ya diskusi, terus medianya tadi ada media berupa PowerPoint ya. Terus selanjutnya menerapkan, yang keenam, menerapkan pembelajaran yang mendidik dengan pendekatan teknologi pedagogik, konten knowledge, terus berbasis platform revolusi industri. Ini tadi hanya menampilkan ya cukup baik, hanya menampilkan hanya PowerPoint dan gambar saja. Jadi kurang interaktif ya menurut saya, tapi sudah cukup baik penilaian menurut saya. Sudah ditampilkan tadi PowerPoint-nya. Terus selanjutnya untuk yang ke-7, keterampilan mengembangkan variasi interaksi. Ini juga tadi dalam pembelajaran ya, Pak Nofta memberikan motivasi variasi pembelajaran, jadi tidak monoton seperti itu. Ini sudah cukup baik. Terus selanjutnya yang mohon maaf, mematikan telepon dulu ya, ada telepon. Selanjutnya yang ke-8, manfaatkan waktu. Tadi kurang gitu manfaat waktunya ya, tapi cukup baik penilaian saya ya. Terus untuk yang ke-9, keterampilan mengorganisasi sumber belajar atau bahan ajar. Ini tadi sudah sangat baik menurut saya. Terus yang ke-10, mengintegrasikan kemampuan C4 ya, dalam kegiatan belajar melalui ya model pembelajaran tadi. Ini sudah baik menurut saya. Terus selanjutnya yang ke-11 ya, volume dan intonasi suara. Ini sangat baik ya. Sudah jelas tadi suara Pak Nofta ya menurut saya. Terus selanjutnya penilaian yang selanjutnya, penggunaan bahasa yang baik dan benar ya, lisan dan tulisan.
Ini juga sangat baik menurut saya. Terus selanjutnya yang ke-13, kemampuan menggunakan analogi atau metafora. Ini juga sangat baik tadi. Jadi anak-anak sudah paham. Terus selanjutnya yang ke-14, gestur. Ya. Gestur ini tadi Pak Nota cukup baik, cukup bisa dipahami oleh siswa-siswa, ini jadi sangat baik menurut penilaian saya. Terus yang ke-15, kemampuan menciptakan suasana pembelajaran yang menyenangkan. Jadi menurut saya cukup menyenangkan, ya. Jadi penilaiannya sangat baik. Terus yang ke-16, kesantunan berpakaian atau berpenampilan. Ini luar biasa Pak Nota hari ini, ya, ganteng sekali, ya, pakai dasi, ya. Menurut saya penilaiannya sangat baik sekali. Terus selanjutnya proses penilaian. Untuk proses penilaian, ya, ada assessment of learning, terus assessment for learning, terus assessment as learning. Ini tadi ada yang kurang, ya. Tapi penilaian saya baik, ya, untuk Pak Nokta. Terus yang penilaian ke-18, kemampuan berikan penguatan. Nah, tadi sudah sangat baik sekali. Jadi anak-anak bisa termotivasi, ya, untuk lebih semangat lagi untuk belajar. Yang terakhir, keterampilan menutup. Nah, menutup pembelajaran ini sudah sangat baik sekali, ya, Pak Nokta. Penilaian saya itu. Nah, demikian 19 poin penilaian yang sudah saya nilai. Untuk selanjutnya ini nanti bagaimana Bu Oni?